karma itu nyata, saat ini bakal terjadi untuk mereka yang menyakiti kamu di beberapa waktu yang lalu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali kita akan bahas karma yang akan segera terjadi untuk orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, siapa orang yang pernah menyakiti kamu dan karma apa yang bakal terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu oracle yang tentu saja sudah saya acak, dan ini akan menjadi media untuk perantara karma yang akan terjadi untuk mereka yang telah menyakiti kamu. Nah, seperti apa yang terjadi? Di beberapa waktu yang lalu memang sempat ada beberapa orang yang terkesan mempermainkan beberapa hal dan juga terkesan mempermainkan beberapa situasi yang ada dalam diri kamu saat ini. Ya memang dalam kondisi yang kamu pun juga posisinya pada waktu itu tidak dalam kondisi yang terbaik, sehingga memang kamu pun juga terkesan pasrah ketika memang ada beberapa orang yang menyakiti dan juga ketika ada orang yang memang berada dalam kondisi yang menyakiti kamu. Sehingga apa? Kamu dalam situasi yang terlalu pasrah sebenarnya dengan posisi yang muncul. Kenapa saya katakan terlalu pasrah? Ya memang ketika kamu disakiti, kamu tuh lebih banyak diem, lebih banyak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya memang kondisi yang ada, kondisi yang muncul, ya memang kamu dalam posisi yang memang lebih banyak diamnya. Tetapi ya apakah itu akan jadi masalah? Jawabannya, ketika ini terlalu kamu biarkan, ya pasti ini akan jadi masalah. Pasti ini akan menjadi persoalan. Tetapi ya memang dalam kondisi yang terjadi, kamu dalam posisi yang masih percaya bahwa karma itu bakal terjadi pada mereka yang sudah menyakiti kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan? Kapan karma itu bakal muncul? Kapan karma itu bakal terjadi? Di sini dari kartu yang ketiga, memang kamu nggak usah terlalu menunggu kapan karma itu akan muncul. Nggak usah terlalu menunggu kapan karma itu akan terjadi. Karena yang kamu rasakan saat ini, seharusnya kamu itu berada dalam posisi yang lebih terfokus dengan apa yang saat ini terjaga di dalam diri kamu. Karena apa? Memang kamu tuh harus bisa lebih berpikir realistis, lebih berpikir logis terkait dengan apa yang ada, terkait dengan apa yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Walaupun memang juga terkadang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan persoalan-persoalan yang muncul, ada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih berpikir realistis tentang apa yang ada, tentang apa yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Walaupun memang juga kadang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang masih bakal muncul, kemungkinan permasalahan yang masih bakal terjadi, tapi di sini kamu harus bisa untuk lebih terfokus pada apa yang bisa kamu perbaiki. Nggak usah terlalu mikir karma apa ya untuk mereka yang sudah menyakiti kamu, karena memang kalau kita lihat secara sisi karma, memang orang yang menyakiti kamu ini juga akan merasakan, akan mendapatkan beberapa karma yang tidak begitu bagus dalam dirinya. Pertama, dia akan merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam dirinya di beberapa waktu ke depan. Dia akan merasakan masalah ini, akan merasakan masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dan kemudian dia pun juga akan mendapatkan beberapa tekanan-tekanan dari beberapa orang yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Dia akan dapat masalah ini, dapat masalah itu, dan juga dapat beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dia juga akan pasti mendapatkan hal itu. Tapi ya di sini kamu juga tenang saja, nggak usah terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dalam diri kamu. Karena apa? Walaupun kamu sempat tersakiti, sempat terhianati dan segala macam, kamu juga masih bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik, masih bisa untuk mendapatkan beberapa hal yang positif yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang baik, dan juga terus bisa merasakan adanya beberapa hal yang sangat positif yang bakal terjadi dalam diri kamu. Nah, hal positif apa yang akan terjadi dalam diri kamu? Yang pertama adalah secara kondisi keuangan. Secara kondisi keuangan, pelan-pelan kamu sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa perkembangan-perkembangan yang baik.
sudah mulai merasakan adanya beberapa perkembangan-perkembangan yang bisa dikatakan ya sangat positif sekali. Ada perkembangan inilah, perkembangan itulah, dan juga beberapa perkembangan-perkembangan yang lainnya. Sehingga dalam kondisi yang terjadi saat ini kamu juga tidak perlu khawatir. Dan kemudian orang yang pernah menyakiti kamu juga akan mendapatkan karma secara finansial. Artinya apa? Dia saat ini juga sedang mengalami beberapa krisis finansial yang terjadi. Pelan-pelan memang akan muncul. Pelan-pelan memang akan terjadi terkait dengan beberapa krisis finansial yang akan dia rasakan. Karena ya memang dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang muncul, dia pun juga mendapatkan beberapa masalah-masalah yang dia rasakan. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi kamu juga tidak perlu khawatir. Karena apa? Walaupun dia mengalami krisis finansial, dia tidak akan berupaya untuk menyalahkan kamu, tidak akan mencari masalah dengan kamu. Artinya apa? Dia pun juga dalam posisi yang masih memiliki kesadaran dengan apa yang ada, masih memiliki kesadaran dengan apa yang terjadi di dalam dirinya saat ini. Artinya apa? Dia akan lebih terfokus untuk memulihkan dan juga memperbaiki beberapa situasi-situasi yang dia rasakan pada kondisi saat ini. Karena dia pun juga merasakan kenapa kok ini bisa terjadi. Dia akan bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Ya memang dia masih belum menyadari itu adalah karma dari dia yang sudah menyakiti kamu. Tapi ya dia pelan-pelan juga akan berada dalam kondisi yang mulai merasakan bahwa ini merupakan balasan dari apa yang dia sudah perbuat, dari apa yang dia sudah lakukan kepada diri kamu. Sehingga posisinya dia pun juga lambat laun dalam beberapa waktu dekat ini akan mulai merasakan bahwa hukum tabur tua itu betul-betul bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya. Sehingga posisinya dia juga pelan-pelan akan mulai merasakan dalam keadaan yang dimana merasakan ada beberapa karma yang terjadi di dalam dirinya. Dan dia sudah mulai menyadari hal itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia akan meminta maaf dengan kamu, dengan kondisi yang dia rasakan? Nah sekarang jawabannya adalah dengan kondisi yang saat ini muncul, dengan kondisi yang saat ini terjadi, kamu dalam satu fase yang dimana memang merasakan kondisi di mana memang dia masih belum akan meminta maaf dengan kamu. Karena apa? Dia masih gengsi, dia masih dalam kondisi yang merasa di atas kamu segalanya. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang masih belum mau untuk meminta maaf dengan kamu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang terpenting saat ini adalah kamu dalam satu fase yang memang sudah mulai bisa merasakan adanya hal-hal yang mulai baik dalam diri kamu, dan kamu juga bisa melihat orang yang menyakiti kamu ini sedang terkena karma, sedang terkena balasan dari apa yang memang dia sedang perbuat dan dia sudah lakukan kepada diri kamu. Jadi emang seperti ini situasi yang muncul. Gak usah terlalu berharap karma itu bisa kamu lihat secara langsung, tapi apa? Secara posisi yang dia rasakan, dia sedang merasakan beberapa karma-karma yang dia sedang rasakan. Jadi ya seperti ini posisinya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.